pendama sekalian, dalam menjalankan tugas dan kewajiban kepada organisasi KKST, kepada daerah Kabupaten Teluk Pandama, Provinsi Papua Barat, kepada daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta kepada bangsa dan negara Indonesia, dan dengan tetap berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya sebagai Ketua Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara, KKST Provinsi Papua Barat, dengan ini resmi melantik saudara-saudari sebagai pengurus daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara, KKST Kabupaten Teluk Pandama, masa bakti 2025-2030. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang dibebankan di pundak saudara-saudari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan berkah dan ridhonya. Amin. Wasior 22 November 2025, Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara, KKST Provinsi Papua Barat, Ketua Haji Halid, Sarjana Ekonomi. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan, disilakan duduk kembali. KKST Provinsi Papua Barat, kepada Ketua Pengurus disilakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Ketua KKST Provinsi Papua Barat, menyerahkan bendera patakan KKST ini kepada Ketua Pengurus Daerah KKST Kabupaten Teluk Pandama untuk dikibarkan di Kabupaten Teluk Pandama ini. Saya serahkan. Saya terima bendera PKK ini, mudah-mudahan semua yang dibebankan atau diberikan tugas dan mengemban dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya penandatanganan berita acara pelantikan. Kepada Bapak Ibu yang telah dilantik agar menandatangani berita acara pelantikan pada pagi hari ini. Kepada kameramen
Bapak Wakil Bupati Teluk Udara untuk mengambil tempat yang ke depan untuk berfoto. Bapak Dandim 11, 18, 11 Peradaban mengambil bagian. Ketua DPRK Kabupaten Teluk Udara atau yang mewakili dapat mengambil bagian untuk sesi foto bersama. Bapak Andi Melkuri dan Bapak Paulus Indru agar mengambil tempat dan foto bersama. Kepada fotografer agar mengarahkan, mungkin ada pandu agar bapak ibu yang di depan bersiap. Adik jangan menyamping boleh, menyamping. Kiri kanan menyamping. Ya. Menyamping. Kami mohon kesediaan Bapak Distrik Wasior untuk bisa mengambil bagian. Sekali lagi kami mohon kesediaan Bapak Distrik Wasior Bapak Ketua KNPI agar mengambil tempat sesi foto bersama. Mohon kesediaan Ibu Bupati agar mengambil tempat. Ibu Dandim dan mohon izin Ibu Pendetaros agar mengambil bagian berfoto bersama. Bapak Ibu yang berada di depan mungkin sedikit melengkung agar bisa masuk di dalam frame. Di sebelah sini melengkung. Kemudian untuk fotografer mungkin bisa dipandu entah 1, 2, 3 agar Bapak Ibu di depan bisa bersiap. Izin pimpinan hitungan ketiga ya. Ya. Balik. Izin Mondana. Izin 1, 2, 3. Izin Tanu. Izin 1, 2, 3. Foto bersama telah selesai. Kami persilakan. kami hormati. Marilah kita ikuti sambutan Ketua Pengurus Daerah Teluk Lembaga Sulawesi Tenggara Kabupaten Teluk Udara Bapak Haji Lawadevio. Kepada Bapak kami persilakan. Sudah dulu ya.
yang kecil. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Telukondana, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Telukondana, yang saya hormati Ibu Ketua dan wakil-wakil DPRK Kabupaten Telukondana, yang saya muliakan Ketua KKST Provinsi Papua Barat, minta maaf sesekali yang langsung disebut namanya supaya juga ditahu, yaitu Bapak Haji Halid Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Telukondana, Bapak Kepala Kesbangpol, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim 1811 Peradaban, yang saya hormati Bapak Dandramil 1811 Losat Wasyor, Bapak Kapolsek Wasyor, yang saya hormati Ketua KMP Kabupaten Telukondana Adedi Masidante, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Majelis Muslim Papua Wilayah Kabupaten Telukondana, Ketua DPT Nahdlatul Ulama Kabupaten Telukondana, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Telukondana, yang terhormat Ketua DPT Pakaian Nahdlatul Ulama, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Telukondana, yang saya hormati Ketua LPTI Kabupaten Telukondana, Ibu Ketua BKNP Kabupaten Telukondana, para Ketua Perguruan se-Kabupaten Telukondana, serta seluruh warga masyarakat Sulawesi Tenggara di Kabupaten Telukondana. Saya mungkin terlewat tadi. Ini adik-adik saya, Pak. Yang saya hormati Bapak Dr. Ramlus Bernadus Haji Murid SNI, apapun yang mewakili, Bapak Dr. Paulus Y. Indubri NN, Bapak Insinyur Hendrik Mangor NN, apapun yang mewakili, Bapak Dr. Ramlus Andarius Kaikatui SNI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini dalam acara pengukuhan pengurus daerah kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara Kabupaten Telukondana. Pada kesempatan ini, izinkan saya atas nama pribadi dan seluruh pengurus KKST Kabupaten Telukondana yang baru saja selesai dilantik tadi, menyampaikan rasa terima kasih
yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan kepada kami. Amanah ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang akan kami emban dengan penuh dedikasi dan integritas. Pada momen pelantikan ini, kami mengusung tema bersatu dalam keberagaman, memperkuat solidaritas, berdaya saing, dan membangun Teluk Pondama. Tema ini adalah cerminan dari komitmen kami KKSD Kabupaten Teluk Pondama untuk menjadi bagian integral dari pembangunan daerah yang kita cintai ini. Hadirin yang saya hormati, kita semua menyadari bahwa Kabupaten Teluk Pondama adalah miniatur Indonesia. Di tanah ini berbagai suku, agama, ras, dan budaya bertemu dan berinteraksi. Keberagaman ini adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Namun, keberagaman ini juga bisa menjadi sumber perpecahan kalau kita tidak kelola dengan baik. Oleh karena itu, KKSD Kabupaten Teluk Pondama hadir untuk menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai perbedaan. Kami ingin menjadi wadah yang menampung aspirasi seluruh warga Sulawesi Tenggara dan serta berkontribusi aktif dalam menciptakan suasana yang harmonis, aman, dan kondusif. Kami percaya bahwa dengan bersatu di dalam keberagaman ini kita dapat memperkuat solidaritas. Solidaritas adalah modal utama untuk menghadapi berbagai tantangan dan meraih kemajuan. Dengan solidaritas kita bisa saling membantu, saling mendukung, dan saling menguatkan. Hadirin yang saya cintai, di era globalisasi ini kita dituntut untuk memiliki daya saing yang tinggi. Daya saing tidak hanya dibutuhkan dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang pendidikan dan kesehatan dan lain-lain. KKSD Kabupaten Teluk Pondama berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga Sulawesi Tenggara yang ada di Teluk Pondama. Kami akan mencoba menyelenggarakan berbagai kegiatan, pelatihan, seminar, dan workshop yang bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Selain itu, kami juga akan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat lainnya, untuk menciptakan peluang-peluang baru bagi warga Sulawesi Tenggara yang ada di Teluk Pondama. Hadirin yang saya hormati, pada akhirnya semua yang kita lakukan ini bertujuan untuk mengukuhkan eksistensi KKSD yang sekaligus menyatakan komitmen bersama membangun Teluk Pondama yang lebih baik. Kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga dan memajukannya. KKSD Kabupaten Teluk Pondama siap bergandeng tangan dengan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Teluk Pondama yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.
sebagai penutup. Saya mengajak seluruh pengurus dan anggota KKSD Kabupaten Lombok untuk bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Mari kita jadikan organisasi ini sebagai wadah yang bermanfaat bagi masyarakat, daerah, dan negara. Kepada seluruh warga KKSD Selu Purnama, saya berharap dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Mari kita bangun Selu Purnama dengan semangat persatuan dan kesatuan. Saya teringat ketua-ketua dari leluhur. Mungkin satu filosofi dari kami saudara-saudara. Boleh mukaros sama memulutu, boleh mulutu sama mengadati, boleh mengadati sama musara, boleh musara sama agama. Jadi yang terpenting itu adalah agama. Kemudian untuk mensebarkan boleh apapun tadi, maka kita harus buktikan di kehidupan kita sehari-hari. Satu, main atau mari, itu adakan main atau mari, satu sasaran. Artinya mari kita bersatu, baik membangun Selu Purnama maupun di sekitar kita semua. Kemudian takwa dan kesadaran. Saling kita menghormati, baik di dalam ketentuan keluarga saudara maupun terhadap lingkungan kita yang ada di Kabupaten Sulawesi. Ketiga, Bapak binti kuning. Kalau di dalam kerukunan ini merasa sakit seseorang, tetap semua pengurus harus terlibat sakit itu. Harus merasakan sakit ini. Yang keempat, takwa mata itu. Artinya takwa mata ini adalah saling menutup air. Jangan airnya kita punya di dalam rumah atau punya saudara, selalu ceritakan di luar sana. Dan ini yang terpenting. Jangan selalu membuka aib keluarga. Ada solusi yang kita turut bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, takwa masyarakat. Mari kita bersama saling mencintai, baik di dalam keluarga Sulawesi Tenggara maupun dengan sekitaran kita. Rumah masyarakat ini adalah bukan hanya dibatasi di kisaran manusia saja, tetapi terhadap lingkungan harus kita masyarakat itu harus kita cintai alam. Supaya alam itu yang banyak-banyak diceritakan itu. Kalau alam kita tidak cintai, berarti Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan sebuah. Mudah-mudahan kita bisa berdoa supaya kejadian sudah tidak terulang. Saya pakai poin dengan berdoa. Itu. Akhir kata, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, saya nyatakan bahwa KKSD Kabupaten Selu Purnama siap menjalankan amanah dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kami. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sati Santi Santi Om. Salam sejahtera bagi kita semua.
kerukunan keluarga Sulawesi Kabupaten Teluk Bendama. Kepada Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita ikuti sambutan dari Ketua Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara Provinsi Papua Barat oleh Bapak Han Hussein. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang bersingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bupati Teluk Bendama atau yang diwakili pada siang hari ini Bapak Wakil Bupati Teluk Bendama. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRK Kabupaten Teluk Bendama yang berkenan hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Dandim 18 Peradaban Teluk Bendama. Yang saya hormati Kapolres Teluk Bendama atau yang mewakili. Yang saya hormati Sekda Teluk Bendama atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua PKK Kabupaten Teluk Bendama. Yang saya hormati Ketua GOW Kabupaten Teluk Bendama atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua LMA Kabupaten Teluk Bendama atau yang mewakili. Yang saya hormati kepala-kepala suku, ketua-ketua ormas kerukunan yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati organisasi keagamaan yang berkenan hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati ketua-ketua organisasi kepemudaan yang berkenan hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati tokoh masyarakat Kabupaten Teluk Bendama, mohon izin kami sebut nama mantan Bupati Teluk Bendama Pak Dr. Andus Andaria PDP MSI. Yang kami hormati mantan Wakil Bupati Teluk Bendama Dr. Andus Paulus Julius Industri Magister Manajemen. Yang kami hormati Kepala Distrik Wasior. Yang kami hormati dan Ramil Wasior. Yang kami hormati Lurah Wasior. Yang kami hormati Ketua KKST dan pengurus KKST Kabupaten Teluk Bendama yang baru kami selesai lantik pada siang hari ini. Yang kami hormati Ketua Panitia dan anggota Panitia pelaksanaan kegiatan pelantikan dan rapat kerja KKST Kabupaten Teluk Bendama. Dan yang kami hormati tamu undangan serta warga KKST yang sempat hadir pada siang hari ini.
Hadirin yang kami hormati, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia dan limpahan berkahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelantikan dan rapat kerja KKT Kabupaten Teluk Bandar. Alhamdulillah pada siang hari ini akhirnya atas ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelantikan hari ini dapat kita laksanakan dengan penuh sukacita dan rasa bahagia. Semoga pasca pelantikan pengurus daerah, kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara, KKT Kabupaten Teluk Bandar, kedepannya pengurus dapat menjalankan roda organisasi ini ke arah yang lebih baik dengan mewujudkan program-program organisasi yang telah dirumuskan dan disepakati bersama pada pelaksanaan Musda KKT Kabupaten Teluk Bandar yang beberapa waktu atau beberapa bulan yang lalu. Kita patut bersyukur pula pelantikan hari ini awal di mana orang baru memulai suatu yang baru, di mana segala harapan dapat direncanakan secara matang. Oleh karena itu, kesempatan bagi pengurus yang baru untuk mewujudkan program-program yang Anda susun bersama beberapa bulan yang lalu. Sekaligus kami mengucapkan selamat pengurus daerah KKT Kabupaten Teluk Bandar yang baru dilantik untuk periode 2025-2030 pada siang hari ini. Para hadirin yang kami hormati, saya sebagai Ketua Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara KKT Provinsi Papua Barat tentu memiliki angan-angan yang sama terhadap kemajuan dan eksistensi wadah ini. Dan apalagi warga Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara KKT, paling tidak wadah ini dapat digerakkan sebagai wadah silaturahim bernaungnya warga yang terima secara teratur dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Memang untuk menggerakkan organisasi ini agar menjadi instrumen pembinaan warga, saya pikir ini hal yang tidak gampang. Oleh sebab itu, saya berharap penuh agar pengurus yang baru bertindak yang terbentuk dan baru dilantik hari ini, kiranya jangan sampai terpecah belah lantaran ego dan kepentingan sendiri atau apalagi terpengaruh oleh kepentingan politik sesaat. Untuk itu pula, saya mengajak kita semua pengurus dapat meningkatkan peran organisasi dan rasa tanggung jawab sebagai pengurus yang dibarengi dengan etos kerja yang bukan keyakinan diri. Para hadirin yang kami hormati, secara konstitusi organisasi Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara KKT, struktur organisasi pengurus terdiri atas pengurus pusat KKT di Jakarta, pengurus wilayah KKT di provinsi, pengurus daerah KKT Kabupaten Kota, pengurus di Kabupaten Kota secara nasional, dan pengurus pilar atau paguyuban masyarakat Kabupaten Sulawesi Tenggara yang berada di tempat kedudukan pengurus daerah KKT Kabupaten Kota yang ditetapkan oleh pengurus daerah KKT Kabupaten Kota. Kewajiban pengurus daerah dan anggota KKT yaitu menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar
anggaran rumah tangga KKT, keputusan musda KKT Kabupaten dan peraturan organisasi KKT, hubungan tumbuh wilayah KKT provinsi dan KKT daerah kabupaten kota, koordinatif dan konsultatif. Para hadirin yang saya hormati, ini sebagai informasi untuk kita semua keluarga KKT Kabupaten Cirebon, karena beberapa hari yang lalu kita baru selesai melaksanakan Munas 3 KKT Pusat di Jakarta, tepatnya tanggal 10 sampai 12 Oktober 2025. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Pertama, Munas KKT Pusat, Munas 3 KKT Pusat dihadiri utusan 29 seluruh wilayah KKT provinsi dan utusan 6 seluruh KKT luar negeri yang sudah terbentuk secara nasional. Kemudian yang berikut, KKT Papua Barat juga diberi kepercayaan atau kesempatan sebagai pimpinan sidang di Munas 3 KKT nasional beberapa minggu yang lalu. Dan yang berikut juga, KKT Papua Barat dinobatkan sebagai KKT terbaik dan percontohan KKT nasional. Dasar pertimbangannya yaitu mantap konsolidasi KKT Papua Barat. Yang berikut, mantap bangunan sekretariat dan rumah singgah KKT Papua Barat. Kemudian yang berikut, mungkin yang satu ini ada beberapa warga KKT yang penasaran juga. Ini perlu kami sampaikan juga. Di Munas 3 KKT ada perubahan ADRT KKT secara nasional. Perubahan ADRT ini atas usulan KKT Papua Barat. Sebelum perubahan ADRT KKT, maka jabatan Ketua Umum KKT Pusat, Ketua Wilayah KKT Provinsi, dan Ketua Daerah KKT Kabupaten Kota maksimal 2 periode masa jabatan ketua. Ini sebelum perubahan ADRT. Tapi setelah perubahan ADRT KKT di Munas 3 KKT Pusat Oktober beberapa minggu yang lalu, Ketua Umum KKT Pusat, Ketua Wilayah KKT Provinsi, dan Ketua Daerah KKT Kabupaten Kota dapat dicalonkan kembali pada periode berikutnya. Supaya tidak ada yang bertanya-tanya lagi. Kalau yang sudah 2 periode itu sudah tidak bisa maju, jadi tidak ada batasan lagi. Sepanjang itu masih dipilih pengurus daerah KKT Kabupaten Kota. Jadi supaya tidak ada yang bertanya-tanya. Dasar pertimbangan alasan KKT Papua Barat, KKT organisasi kultur atau kebutuhan. Yang berikut, organisasi KKT bukan organisasi kaderisasi. Dan yang berikut, KKT bukan organisasi pemerintah yang setiap tahun anggarannya disediakan oleh negara. Hadirin yang saya hormati, sebagai akhir dari sambutan singkat saya ini, kiranya saya beserta para pengurus yang telah dilantik pada hari ini akan berkomitmen bahwa selama periode 5 tahun ke depan untuk senantiasa menjadikan organisasi ini sebagai wadah silaturahim dan pembinaan warga serta menjadikan organisasi dapat berperan penting dalam kemajuan pembangunan di daerah ini. Demikian sambutan singkat saya ini pada hari ini, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Namun apabila ada pernyataan saya yang menyinggung dan hilang dalam sambutan ini, sebelumnya saya aturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Bila kita berjaya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Wasio 22 November 2025. Ketua Bapak State Provinsi Papua Barat. Majelis Sarjana Ekonomi. Bolingo Karus Sumana Lipu. Ansuru Barat. Sumana Ansuru Lipu. Sekian dan terima kasih. Ketua Pengurus Wilayah KKST Provinsi Papua Barat, kepada Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita ikuti sambutan Bupati Purwodama. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Purwodama kepada yang terhormat Bapak Antonius Achman SIPKP. Disilakan. Baik, terima kasih atas penontonnya. Pertama-tama, permohonan maaf dari Bapak Bupati berhubung karena beliau melaksanakan tugas di luar wewenang, sehingga beliau memerintahkan saya untuk menghadiri mewakili beliau sekaligus membaca sambutan tertulis Bupati Kabupaten Purwodama pada acara hari ini. Untuk itu, sebelum saya membaca sambutan Bapak Bupati, secara pribadi saya menyampaikan terima kasih banyak atas penjemputan yang tadi sudah dilakukan bagi saya dan melaksanakan ampuri ke saya. Semoga ampuri yang dipasang ini bisa menjadi hubungan akrab atau kekeluargaan saya kepada keluarga yang ada di KKST yang ada di Purwodama. Terima kasih Bapak Ibu, izinkan saya untuk membaca sambutan Bupati Kabupaten Purwodama. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Salam. Yang saya hormati Ketua dan anggota DPRK Kabupaten Purwodama, yang saya hormati Ketua KKST Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Dandim 11-18 Peradaban, yang saya hormati Kapolres Purwodama atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak mantan Bupati Kabupaten Purwodama, mohon izin Bapak Kaikatui yang hadir, yang saya hormati Bapak mantan Wakil Bupati Purwodama Pendibri, yang saya hormati Ketua PKK Kabupaten Purwodama, yang saya hormati Ketua Perhimpunan Denominasi Gereja yang ada di Purwodama, yang saya hormati Pengukuhan Pengurus KKST Kabupaten Purwodama periode 2025-2030. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, peran organisasi pengelukan seperti Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara atau KKST ini sangatlah penting di tengah
Gerakan Masyarakat Teluk Bondang. Kehadiran KKSD bukan hanya menjadi ruang silaturahmi, tetapi juga menjadi wadah pemersatu pembinaan dan penggerakan potensi masyarakat. KKSD keluarga kerukunan memiliki nilai budaya yang sangat kuat, yaitu gotong royong, etos kerja, persaudaraan, dan kesetiaan pada adat dan nilai-nilai yang selama ini memberi warna positif dalam interaksi masyarakat di Kabupaten Teluk Bondang. Pemerintah daerah berterima kasih karena KKSD telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas sosial, harmonisasi budaya, serta mendukung kegiatan pembangunan di Kabupaten Teluk Bondang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, organisasi pengeluaran seperti KKSD ini juga berperan penting sebagai jembatan komunikasi antar pemerintah dengan seluruh warga perantauan, sehingga kebijakan daerah dapat tersampaikan dengan baik dan potensi masyarakat dapat dikembangkan secara maksimal. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kepada pengurus yang baru dikukuhkan, saya menitipkan beberapa pesan dan harapan. Yang pertama, menjaga persatuan dan harmoni sosial yang ada di Teluk Bondang. KKSD harus terus menjadi contoh dalam menjaga kerukunan antar suku, antar agama, dan antar budaya. Kita adalah daerah yang kaya keberagaman, dan keberagaman ini adalah kekuatan jika kita kelola dengan baik. Dan kedua, mendorong pemberdayaan ekonomi anggotanya masing-masing. Saya berharap KKSD dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat yang ada di Teluk Bondang. Dan pertama, berikut usaha bersama. Pelatihan keterampilan bagi masyarakat Teluk Bondang. Pemanfaatan peluang kerja dan investasi di masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pemerintah siap berkolaborasi untuk memperbaiki sebagai budaya bahwa pembangunan akan berhasil jika dilakukan bersama-sama dengan KKSD Kabupaten Teluk Bondang. Kami ingin KKSD menjadi organisasi yang aktif, mandiri, produktif, dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi anggota maupun masyarakat luas di Kabupaten Teluk Bondang. Kepada pengurus yang baru saja dikukuhkan, saya berharap periode pengurusan ini diisi dengan program-program kreatif, kegiatan sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dapat menguatkan kebersamaan dan kemandirian keluarga KKSD di Teluk Bondang. Akhir kata, atas nama pemerintah Kabupaten Teluk Bondang, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada para pengurus KKSD Kabupaten Teluk Bondang periode 2025-2030. Mari kita bekerja bersama, merawat persaudaraan, dan membangun Teluk Bondang menuju masa depan yang lebih baik. Sebelum mengakhiri sambutan saya ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Untuk itu, yang hormat,
bergindau mencari terapung. Pulang sore membawa senyum ceria. Kalau Maka ST terus bersatu, Wondama maju, masyarakat sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti bersama bisa tahu ST. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati yang sudah berkenan menyampaikan sambutan untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi mari kita berikan aplaus kepada Bapak Wakil Bupati yang telah memberikan sambutan kemarin ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu Wondama ALC. Hadirin tamu undangan, silakan berdiri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
duduk kembali. Kami membawakan sebuah pantun, mohon dijawab dengan catat ya. Baik. Burung cendrawasih terbang cepat, singgah sebentar di Hotel Iriani. KKST kompak kuat dan hebat. KKST telepon damai tetap di hati. Selanjutnya itu dari perempuan, sekarang dari pria. Kira Topi melihat karang, air jernih bagai kristal bening. Perhatikan hari ini membawa terang. Semoga KKST semakin berkembang. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya kita masuk pada acara istirahat. Dalam acara istirahat ini kami akan menampilkan beberapa tarian. Ada penampilan yang pertama adalah penampilan paduan suara dari ibu-ibu KKST di Papua di Teluk. Kepada ibu-ibu paduan suara gabungan dari KKST Teluk disilakan. Untuk menjadi perkataan bisa mempersiapkan anak. Inilah ibu-ibu kami dari Perumahan Keluarga Sulawesi Tenggara dengan persembahannya lagu daerah kepada ibu kami bersilakan. Bapak Ibu, marilah kita sambut paduan suara gabungan dari ibu-ibu gabungan Sulawesi Tenggara. Kepada ibu-ibu kami persilakan memasuki tempat. Perlu diketahui semua, inilah ibu-ibu. Dulu disampaikan itu lebih hebat dari sekarang. Ini ibu kita pun masih lebih hebat. Mungkin sebenarnya itu isinya sebentar lagi. Jadi sahabat dulu, dengan saya percaya bahwa kita berhasil. Dengan aku, untuk ibu-ibu, bapaknya. Dengan aku, untuk ibu. Saya bapaknya boleh tidak. Tidak mereka, tidak tahu saya.
Dilakukan ibu. Jadi aku sendiri yang lebih ibu semua.
Pak Presiden keputusan Presiden. Ini dari mana? Ini dari mana? Ini dari mana? Dari mana? Hah? Belum. Ini dari semua.
Pontianak Provinsi melanjutkan pada Indonesia. Hari ini berasal dari daerah Kabaina, Provinsi Sulawesi Tenggara, atau disebut dengan Toronto, Kabupaten Goba, berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara, mana tari Indonesia ini merupakan tarian leluhur dari wilayah Kabaina, suku Borneo. Tari Indonesia ini memiliki nilai spiritual yang kuat dan pada umumnya masyarakat menyebutnya dengan tarian penyembah. Simbol pohon pisang adalah merupakan simbol bencana atau penyakit. Tari ini sering ditampilkan pada saat perlombaan menari, penyambutan para tamu, penyambutan acara pernikahan, serta penyambutan pesta rakyat. Tari ini awal mulanya dimainkan oleh pria, namun berjalannya waktu tarian ini dilakukan oleh para wanita. Dari para wanita yang ditampilkannya dalam merupakan lambang daripada kekuatan para lelaki Kabaina di zaman dahulu kala untuk mengusir roh-roh jahat. Dan penampilan ini, walaupun kalian berasal dari suku Borneo, dari Kabupaten Kabaina, tapi dibawakan oleh ibu-ibu keturunan keluarga Talaga. Antara wilayah Talaga dengan wilayah Kabaina, jaraknya tidak jauh. Alat yang dinaikkan adalah merupakan bentuk untuk lakukan kekuatan spiritual mereka untuk mengusir roh-roh jahat di zaman dahulu. Bahan yang digunakan akan mereka lakukan untuk melepas roh-roh jahat untuk keluar dari kampung mereka sehingga kampung mereka rasa tetap aman dan damai.